Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan pertama kita kali ini akan membahas bab 6, yaitu fungsi transenden. Nah, saya akan membahas subbab yang pertama, yaitu fungsi logaritma alami. Yang lebih jelasnya itu yaitu definisi turunan fungsi logaritma alami. Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini integral. Jadi D per dx x pangkat 3 per 3 sama dengan x pangkat 2. D per dx x pangkat 2 per 2 sama dengan x pangkat 1. D per dx x sama dengan x pangkat 0. Nah, jika kita perhatikan di sini, maka terjadi pengurangan pangkat, yaitu x pangkat 2 berkurang dikurang 1 menjadi x pangkat 1. Nah, jadi di sini pengurangan pangkat 1. Nah, selanjutnya di sini D per dx tanda tanya sama dengan x pangkat min 1, dan D per dx min x pangkat min 1 sama dengan x pangkat min 2. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata terjadi kesenjangan, bukan? Nah, karena terjadi kesenjangan pada integral berikut atau yang terdapat tanda tanya ini, mungkin kita bisa bertanya, adakah turunan yang hasilnya itu adalah 1 per x atau x pangkat min 1, ataukah adakah anti turunan integral 1 per x dx. Nah, untuk itu maka dari itu dari materi ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan ini. Jadi definisi yang pertama, fungsi logaritma alami atau natural logarithm function dinotasikan sebagai ln, didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral 1 dari x, integral dari 1 sampai x, 1 per t dt, dengan syarat x itu haruslah lebih besar daripada 0. Nah, domain alami d ln sama dengan 0, tak hingga. Nah, kita perhatikan di sini grafiknya. Jika x lebih besar 1, maka ln x sama dengan luas daerah coklat. Nah, kan kita lihat di sini dari sumbu x itu 1 sampai x. Otomatis di sini kan x-nya itu lebih besar dari 1, maka ln x itu sama dengan luas daerah coklat atau luas yang diarsir ini. Nah, selanjutnya, jika x kecil 1, maka ln x sama dengan minus luas daerah coklat. Nah, di sini hasilnya minus. Kan kita perhatikan di sini sumbunya dari x sampai 1, otomatis x-nya ini lebih kecil dari 1, maka karena x lebih kecil dari 1, maka ln x sama dengan minus luas daerah coklat. Dengan demikian, fungsi logaritma alami adalah fungsi akumulasi karena mengakumulasikan luas di bawah kurva Y sama dengan 1 per T. Jelas ln X adalah fungsi yang terdefinisi baik untuk X lebih besar dari 0. Ln X tidak terdefinisi jika X kecil dari 0, karena integral tentu itu tidak ada pada integral yang mencakup 0. Selanjutnya di sini diketahui fungsi logaritma alami. Ln x sama dengan integral dari 1 sampai x, 1 per t dt dengan x lebih besar dari 0. Nah, maka turunan fungsi logaritma alami dx ln x sama dengan dx integral 1 sampai x, 1 per t dt sama dengan 1 per x dengan x lebih besar dari 1. Jadi kan sebelumnya ini ln x-nya itu sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt. Nah, maka turunan fungsi logaritma alami itu dx ln x sama dengan dx integral 1 sampai x 1 per t dt sama dengan 1 per x. Nah, turunan fungsi logaritma alami ini diperoleh dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama. Jadi diperoleh dari teorema dasar kalkulus pertama. Nah, saya berikan contoh di sini. Ini contoh 2 di buku kalkulus yang biasanya kita pakai, tetapi saya mengubah angkanya di dalam situ. Tentukan dx ln x pangkat 2 ditambah 2. Nah, sebenarnya kita perhatikan dulu, x pangkat 2 ditambah 2 ini lebih besar dari 0. Nah, kenapa demikian? Kan sebelumnya itu syaratnya yang ini ln x sama dengan integral 1 sampai x atau pt dt kan harus lebih besar daripada 0.
Maka di sini X pangkat 2 tambah 2 lebih besar dari 0 untuk setiap X bilangan elemen real dengan menggunakan aturan rantai. Nah, kita ingat kembali kan aturan rantai itu yang 1/X dx atau yang kita pakai U 1/UdU. Nah, maka dx ln X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 1/X pangkat 2 ditambah 2 dikali 2X. Nah, di mana kita menghasilkan ini? Kita misalkan U sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Berarti du atau turunannya dari U itu adalah 2X. Maka kita masukkan saja ke rumus yang aturan rantai 1/U du 1/UdU. Otomatis kita masukkan 1/U sama kan tadi X pangkat 2 ditambah 2 dan du adalah 2X. Maka di sini kita substitusikan saja masuk ke dalam. Nah, maka dari itu kita kan peroleh 1/X pangkat 2 ditambah 2 dikali 2X. Nah, maka kita kalikan 1 kali 2X sama dengan 2X per X pangkat 2 ditambah 2. Jadi ini adalah hasilnya. Selanjutnya contoh berikutnya, kita buktikan dx ln nilai mutlak X sama dengan 1/X dengan X tidak sama dengan 0. Jadi syaratnya ini X tidak sama dengan 0. Kalau dipikir-pikir syaratnya X tidak sama dengan 0 berarti ada dua kemungkinan dong. X kecil 0 dan X besar 0. Jadi ini ada dua solusi sepertinya. Nah, pembuktian ini dibagi dalam dua kasus. Jadi betul yang saya bilang, kasus yang pertama X lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari 0, maka dx ln nilai mutlak X sama dengan dx ln X sama dengan 1/X. Nah, di sini kan nilainya positif karena X itu lebih besar daripada 0 sesuai dengan grafik sebelumnya kan. Nah, selanjutnya yang kasus kedua, X kecil dari 0. Untuk X kecil 0, dx ln nilai mutlak X sama dengan dx ln minus X. Nah, kita peroleh di sini minus X kan, dari mana kita peroleh minus X? Kita kembali ke atau kita flashback yang grafik sebelumnya. Nah, grafik ini menyatakan jika X kecil 1, maka ln X sama dengan minus luas daerah coklat. Nah, kan tadi yang di soal itu yang solusi yang keduanya itu katanya X-nya itu lebih kecil daripada 0. Otomatis kan di situ hasilnya adalah minus X. Nah, jadi seperti itu. Kenapa di sini hasilnya minus X sama dengan 1/minus S dikali min 1. Nah, kalau ditanyakan lagi kenapa hasilnya 1/minus S kali min 1, kita gunakan ini aturan rantai seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita kalikan 1 kali min 1 per min X. Nah, karena minus kali per minus, hasilnya di sini 1/X itu positif. Jadi dx ln nilai mutlak X sama dengan 1/X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, karena dx ln nilai mutlak X sama dengan 1/X dengan syarat X tidak sama dengan 0, maka anti turunan dari 1/X adalah integral 1/X dx sama dengan ln nilai mutlak X tambah C dengan syarat X tidak sama dengan 0. Jadi pertanyaan kita sebelumnya, apakah ada anti turunan dari 1/X ini, atau apakah ada anti turunan integral 1/X dx. Nah, ternyata di sini menjawab bahwa ternyata ada anti turunan dari integral 1/X dx, yaitu ln nilai mutlak X tambah C. Nah, tapi dengan syarat X tidak sama dengan 0. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, contoh berikutnya, tentukan integral X pangkat 2 dikurang X per X tambah 1 dx. Nah, kita perhatikan di sini X pangkat 2 dikurang X per X tambah 1 sama dengan X kurang 2 ditambah 2 per X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita integral X pangkat 2 dikurang X per X tambah 1 dx sama dengan integral X kurang 2 dx ditambah 2 integral 1 per X tambah 1 dx. Sehingga hasilnya di sini adalah X pangkat 2 per 2 dikurang 2X ditambah 2 ln
nilai mutlak X ditambah 1 ditambah C. Itu adalah hasil dari pertanyaan integral X pangkat 2 dikurang X per X tambah 1 dx dengan menggunakan rumus anti turunan sebelumnya. Nah, contoh berikutnya, tentukanlah integral X per X pangkat 2 ditambah 1 dx. Nah, kita jawab, misalkan ini kita pakai aturan rantai yang saya katakan sebelumnya, yang kita pakai U dengan DU, yang seper U DU itu. Nah, kita misalkan U itu adalah X pangkat 2 ditambah 1, maka DU sama dengan 2X dx. Selanjutnya, karena kan di sini harusnya hasilnya itu X dx sama dengan X dx, maka yang di samping kiri itu haruslah seperdua DU. Jadi seperdua DU sama dengan X dx. Nah, selanjutnya integral X per X pangkat 2 ditambah 1 dx sama dengan seperdua integral DU per U. Sama dengan sama dengan seperdua ln nilai mutlak U ditambah C. Jadi sama dengan seperdua ln nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 1, kan kita masukkan atau substitusikan nilai mutlak U ini. Jadi kan di sini X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Nah, soal berikutnya, tentukan integral dari 0 sampai 1 X per X pangkat 2 ditambah 1 dx. Sebelumnya kita ketahui integral X per X pangkat 2 ditambah 1 dx itu sama dengan seperdua ln nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Kita ambil di mana ini? Sebelumnya kan di sini yang pertanyaan sebelumnya integral X per X pangkat 2 tambah 1 dx itu hasilnya kan yang ini seperdua ln nilai mutlak X pangkat 2 tambah 1 tambah C. Jadi kita langsung saja masukkan di sini sama dengan kita ketahui seperdua ln nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Jadi maka di sini integral dari 0 sampai 1 itu X per X pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan seperdua ln nilai mutlak X pangkat 2 ditambah 1. Jadi ini pada batasan 0 sampai 1. Karena di sini kan yang sebelumnya integral dari 0 sampai 1. Jadi batasannya itu juga dari 0 sampai 1. Selanjutnya sama dengan seperdua ln nilai mutlak 2 dikurang ln nilai mutlak 1. Dimana kita mengambil nilai mutlak 2 dan nilai mutlak 1 di sini kan pada batasan 0 sampai 1. Otomatis di sini kita masukkan saja, kita substitusikan angka 1 ke X pangkat 2 tambah 1 ini. Maka nilai mutlak 1 pangkat 2 ditambah 1 kan berarti 1 tambah 1 otomatis hasilnya di sini ln nilai mutlak 2. Nah, karena pembatasan 0 sampai 1 di sini kita kurangkan ln kita substitusikan lagi angka 0-nya ini. 0 itu kita substitusikan ke X pangkat 2 ditambah 1, berarti 0 pangkat 2 ditambah 1 otomatis kan hasilnya nilai mutlak 1, maka di sini kita kurangkan ln nilai mutlak 1. Nah, harus kita ketahui bahwa ln nilai mutlak 1 itu hasilnya adalah 0. Maka di sini jawabannya adalah seperdua ln 2. Nah, jadi integral 0 dari sampai 1 X per X pangkat 2 tambah 1 dx itu hasilnya adalah seperdua ln 2. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Semoga teman-teman mengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila masih kurang mengerti, mungkin bisa cari referensi yang lain lagi. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai materi sifat-sifat logaritma alami. Nah, berdasarkan teorema A yang ada pada buku Parsel edisi ke-9, bahwa jika A dan B adalah bilangan-bilangan positif dan R adalah bilangan rasional, maka sifat yang pertama yang berlaku yaitu integral 1 sama dengan 0. Sifat yang kedua, integral A kali B itu sama dengan integral A ditambah integral B. Sifat yang ketiga, integral A per B sama dengan integral A dikurang integral B. Sifat yang keempat, integral A pangkat R itu sama dengan R kali integral A. Dimana keempat, sifat-sifat
logaritma alami ini sudah dibuktikan dan sudah dipaparkan di buku Parsel edisi ke-9 di halaman 320 yang teman-teman semua miliki. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya beralih ke contoh soal sifat-sifat logaritma alami. Di sini saya mengambil 3 contoh soal dan ketiga-tiganya menggunakan aproksimasi integral 2 sama dengan 0,693 dan integral 3 sama dengan 1,099 untuk menyelesaikan integral-integral tersebut sesuai dengan sifat-sifat fungsi logaritma alami yang telah saya paparkan tadi. Baik, contoh soal yang pertama yaitu integral 18. Nah, integral 18 dapat kita tulis menjadi integral 2 kali 3 kali 3, di mana 2 kali 3 kali 3 itu sendiri sama dengan 18. Nah, integral 2 kali 3 kali 3 ini sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan sifat 2, maka berlaku integral 2 kali 3 kali 3 itu sama dengan integral 2 ditambah integral 3 ditambah integral 3 sama dengan 0,693 tambah 1,099 tambah 1,099. Hasilnya 2,891. Jadi, integral 18 sama dengan 2,891. Baik, contoh soal yang kedua yaitu integral akar 3. Nah, integral akar 3 dapat kita tulis menjadi integral 3 pangkat 1/2. Nah, integral 3 pangkat 1/2 ini sudah sesuai dengan sifat 4. Nah, maka berlaku integral 3 pangkat 1/2 itu sama dengan 1/2 kali integral 3 sama dengan 1/2 dikali 1,099 sama dengan 0,5495. Nah, jadi integral akar 3 dengan bantuan sifat 4 dapat kita peroleh bahwa integral akar 3 itu sama dengan 0,5495. Nah, contoh soal yang ketiga yang saya ambil itu integral dari 1/72. Nah, integral 1/72 sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan bentuk sifat 3, yaitu integral A per B sama dengan integral A dikurang integral B. Nah, integral 1/72 dapat kita tulis menjadi integral 1 dikurang integral 72 yang sudah saya katakan tadi berdasarkan pada sifat 3. Nah, berdasarkan sifat 1, integral 1 sama dengan 0. Kemudian integral 72 kita ubah menjadi kita ubah bentuknya menjadi integral 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, di mana 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ini sama dengan 72. Jadi dapat diperoleh 0 dikurang integral 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Berdasarkan sifat 2 diperoleh kembali minus integral 2 pangkat 3 ditambah integral 3 pangkat 2. Nah, ini sama dengan kita kali masuk minus integral 2 pangkat 3 dikurang integral 3 pangkat 2. Nah, dengan bentuk ini berdasarkan dengan sifat 4 maka sama dengan minus 3 dikali integral 2 dikurang 2 kali integral 3, di mana minus 3 dikali integral 2 dikurang 2 kali integral 3 itu sama dengan minus 3 dikali 0,693 dikurang 2 kali 1,099 sama dengan minus 2 dikali minus 2,079 dikurang 2,194. Hasilnya sama dengan minus 4,277. Jadi integral dari 1/72 itu sama dengan minus 4,277. Sekian dari sifat-sifat logaritma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu materi grafik logaritma alami. Grafik logaritma alami berdasarkan definisi logaritma alami, yaitu ln x sama dengan logaritma sama dengan integral 1 sampai x
sub x dx dengan syarat x lebih besar dari 0. Nah, karena ln x ini integral, nah kita bisa misalkan kalau misalnya integral 1 sampai 1 itu nilainya berapa. Nah, setelah kita cari, kita bayangkan saja kalau misalnya integral 1 sampai 1 itu tidak ada luasnya atau ruangnya. Jadi nilainya itu 0. Nah, dari itu kita bisa tahu kalau misalnya integral 1 sampai 1 itu bernilai 0, maka 1 itu di 0. Nah, setelah itu dapat juga kita lihat kalau 1 itu 0, maka X ini kalau sebelum 1 pasti bernilai negatif, dan setelah 1 itu pasti bernilai positif. Nah, ln X ini kan integral 1 sampai X per X dx. Nah, sebelum 1 itu fungsinya semakin mendekati 0, mendekati garis ini ya. Tapi sini tuh tidak sampai di garis 0, cuma mendekati. Nah, dengan garisnya yang seperti itu sama juga seperti limit. Kalau misalnya mendekati 0 itu tidak dapat didefinisikan. Maka untuk ln X ini dapat terdefinisikan, kita gunakan domain X yang lebih besar dari 0. Dengan itu syaratnya X harus lebih besar dari 0. Baik, itu saja penjelasan saya dari grafik logaritma alami. Mungkin jika kurang jelas materinya atau butuh referensi lain, saya punya. Kalau mau bisa chat di WA saja, nanti saya kirimkan linknya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke integral trigonometri. Integral trigonometri ini dapat juga kita cari penyelesaiannya dengan cara logaritma alami. Kita langsung saja ke contoh soal. Nomor 1 itu tentukan nilai integral tan X dx. Jawab, diketahui bahwa tan X sama dengan sin X per cos X, dan D per dx cos X sama dengan sin X. Maka dapat kita misalkan dengan U sama dengan cos X. Jadi, integral tan X dx sama dengan negatif integral negatif sin X per cos X dx sama dengan negatif integral U aksen per U du. Nah, di sini kita misalkan ya, seperti yang diketahui, turunan dari cos X itu negatif sin X, dan U aksen itu misalkan dengan negatif sin X, dan U itu seperti yang ada di itu, U itu sama dengan cos X. Nah, kita lanjut menggunakan logaritma alami, yaitu negatif ln nilai mutlak U ditambah C sama dengan negatif ln cos X tambah C. Kita lanjut. Nomor 2, tentukan nilai integral secant X dx. Jawab, bentuk integral fungsi secant ini sebelum masuk ke proses pengintegralan, kita ubah terlebih dahulu menjadi
Sekant X sama dengan sekant X ditambah tan X per sekant X tambah tan X. Ini sekant X-nya dikali masuk, menghasilkan sekant kuadrat X ditambah sekant X tan X per sekant X tambah tan X. Kita lanjut. Langkah selanjutnya yaitu kita memisalkan U sama dengan sekant X ditambah tan X yang turunannya itu U sama dengan sekant X tan X tambah sekant kuadrat X. Maka sekant integral sekant X dx sama dengan integral sekant kuadrat X ditambah sekant X tan X plus sekant X ditambah tan X dx. Sama dengan integral U aksen per U dx. Oh iya, maaf. Ini U aksen ya. Nah, lanjut. Dengan logaritma alami kita ubah lan nilai mutlak U ditambah C sama dengan lan nilai mutlak sekant X tambah tan X tambah C. Kita lanjut. Nah, nomor 3. Tentukan nilai integral U sampai pi per 4 akar 1 ditambah tan kuadrat X dx. Jawab. Seperti yang diketahui, integral trigonometri menyatakan bahwa 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X, maka integral 0 sampai pi per 4 akar 1 ditambah tan kuadrat X dx sama dengan integral 0 sampai pi per 4 akar sekant kuadrat X dx sama dengan integral 0 sampai pi per 4 sekant X dx sama dengan lan nilai mutlak X ditambah tan X batas 0 sampai pi per 4. Nah, di sini kita gunakan trigonometri. Kita dapatkan, kita ganti saja X-nya jadi pi per 4 dan kita dapatkan lan akar 2 ditambah 1 dikurang lan 1. Nah, menggunakan kalkulator ilmiah, kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,881. Itu saja materialnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih.